Masya Allah, inilah tongkat ajaib Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan. Kisah tongkat ajaib ini bahkan tertulis dan diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Tongkat ini menjadi saksi atas mukjizat besar Nabiullah Musa alaihi salam yang kisahnya banyak diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Dahulu, Nabi Musa diutus Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel, Fir'aun, dan bangsa Kipti Mesir. Nama Nabi Musa sendiri disebut sebanyak 136 kali dalam Al-Quran. Saking populernya, beliau adalah individu yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran dibandingkan nabi-nabi lainnya. Salah satu mujizat Nabi Musa yang sangat menakjubkan adalah tongkat ajaib ini, yang banyak menyimpan kisah-kisah luar biasa. Tongkat Nabi Musa yang diabadikan di Museum Topkapi Turki ini adalah salah satu peninggalan suci Nabi Musa yang terbuat dari sebuah kayu. Kayu tersebut memiliki sifat keras, kokoh, dan istimewa karena merupakan alat mukjizat Nabi Musa untuk menyadarkan kaumnya yang kafir. Keistimewaan tongkat Nabi Musa yang pertama yaitu bisa berubah menjadi ular. Dahulu, Fir'aun pernah mengumpulkan tukang sihir terbaik Mesir untuk mengalahkan Nabi Musa. Para tukang sihir itu melempar tongkat dan tali, kemudian berubah menjadi ular yang banyak. Kemudian Nabi Musa segera melemparkan tongkatnya ke lantai hingga berubah menjadi ular besar. Ajaibnya, dalam sekejap saja, ular-ular kecil tukang sihir itu habis dimakan ular besar yang berasal dari tongkat Nabi Musa. Semua orang lantah tertakjub dengan mukjizat itu. Nabi Musa lalu menangkap ular besar itu, lalu ular itu berubah menjadi tongkat kembali. Mukjizat tongkat Nabi Musa ini bahkan terabadikan dalam kitab suci Al-Quran surah Al-A'raf ayat 107 yang artinya, lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Quran surah Al-A'raf ayat 107. Adapun mukjizat tongkat Nabi Musa yang kedua, yaitu mampu membelah lautan. Mukjizat ini terjadi ketika Nabi Musa dan Bani Israel meninggalkan Mesir atas perintah dari Allah karena dakwah Nabi Musa mendapatkan penolakan keras dari Fir'aun. Nabi Musa lantas memimpin Bani Israel pergi menuju Baitul Maqdis. Namun sayangnya, rencana itu telah diketahui Fir'aun. Fir'aun dan pasukannya mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Di tengah jalan, Nabi Musa dan pengikutnya menemukan jalan buntu berupa Laut Merah. Allah kemudian menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Maka, seketika, laut itu terbelah sehingga muncul dataran di tengahnya. Nabi Musa dan Bani Israel pun segera menyeberang. Sesampainya Nabi Musa di seberang lautan dan pasukan Fir'aun berada di tengah laut yang terbelah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya kembali ke Laut Merah. Lalu atas izin Allah, lautan itu bertaut kembali hingga menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Adapun mukjizat tongkat Nabi Musa yang ketiga, yaitu bisa mengeluarkan air dari batu. Kisah ini dimulai ketika Nabi Musa sudah lepas dari kejaran dan ancaman Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa bersama pengikutnya melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di Gurun Sinai. Di sana mereka mengalami kehausan dan sudah tidak kuat lagi menahan rasa dahaga. Tubuh mereka begitu lelah dan merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanan. Mendapati hal itu, Nabi Musa lantas berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk di mana mendapatkan air. Allah lantas memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu hingga memancarkan 12 mata air yang mengalir jernih dan sejuk. Mereka lantas segera berebut meminum air tersebut hingga rasa dingin dan segar segera mengalir dalam badan mereka. Masya Allah, Maha Suci Allah yang telah membekali Nabi Musa dengan tongkat ajaib ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari bagikan video ini agar semakin banyak muslim yang tahu.